Di kesempatan singkat ini izinkan saya membacakan kembali satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Fayaqula rabbi, salah seorang di antaranya, di antara kita ini lalu berkata, menyesal, ya Tuhan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal gayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamati. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al khadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan segenap sidang jamaah Jumat, seraya kami doakan semoga kita semua mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terlimpahkan kepada kita, kita mensyukurinya. Nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa dengan enak, dengan segar, dengan kuat bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, membuktikan kehambaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak saudara-saudara kita ada yang di rumah kepingin pergi ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat, tapi karena sakit yang diderita sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Tidak sedikit umat muslim laki-laki terbaring di rumah sakit saat ini. Mereka juga
ingin bersama-sama dengan kita melaksanakan salat Jumat, tapi mereka tidak memiliki kemampuan dan daya untuk bisa pergi karena mereka dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam hatinya ada keinginan untuk melaksanakan ibadah akan tetapi tidak memiliki kekuatan dan daya, kita doakan mudah-mudahan segera dipulihkan sakitnya, disehatkan tubuhnya. Kita pula hadirin yang berbahagia mensyukuri nikmat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak sedikit saudara-saudara kita yang menyatakan diri sebagai muslim, di luar sana sehat bugar tubuhnya, fisiknya sangat kuat, tapi tak mendapatkan curahan iman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tak tergerak hatinya untuk melangkah menuju masjid, menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim melaksanakan salat Jumat. Kita doakan pula saudara-saudara kita ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa saling bahu-membahu mendirikan ajaran agama Islam ini dengan bersama-sama melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mengajak kepada seluruh hadirin, mari bersama-sama di Jumat yang mulia ini kita tekadkan dengan kuat di dalam hati kita masing-masing. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap Jumat ada perasaan dalam hati kita muncul, meniatkannya untuk senantiasa meneguhkan keinginan batin agar kita bisa dari Jumat ke Jumat terus berupaya meningkatkan ketakwaan dan iman kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna kita berjumat bersama-sama agar kita bisa menyadari diri bahwa ada kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, dan kewajiban itu tak akan mampu kita lakukan dan wujudkan jika tak ada sinar iman yang berada di dalam lubuk hati kita semua. Semoga cahaya iman ini senantiasa ada di dalam diri kita masing-masing. Bagi kita yang beriman, kita akan mendapatkan dorongan di dalam alam pikiran kita, di dalam batin kita. Tubuh ini akan mudah tergerak, pikiran kita akan mudah tertuju untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan agar supaya perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban kita bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan. Dan kita yang beriman akan senantiasa ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, selalu mengingatkan kita agar senantiasa menghindarkan diri kita untuk melakukan maksiat. Ada yang mengingatkan dalam hati kita, ada yang mengingatkan dalam alam pikir kita untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita memelihara iman di dalam diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang berbahagia, di kesempatan singkat ini izinkan saya membacakan kembali satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Fayaqulu rabbi, salah seorang di antaranya, di antara kita ini lalu berkata, menyesal, ya Tuhan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja ya Allah, fa asaddaka wa akum minas salihin, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk
orang-orang yang soleh. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwa di antara manusia banyak yang menyesal ketika sakaratul maut menjelang hadir pada dirinya. Dan kita semua ini termasuk khatib. Tak ada yang bisa lepas dari sakaratul maut. Tak ada yang bisa lepas ketika malaikat Allah akan mencabut nyawa kita. Di saat itu Allah meneguhkan di dalam ayat ini, menyebutkan bahwa di saat itu banyak insan-insan manusia yang menyesal, bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tundalah sedikit kematianku, beri aku waktu sedikit saja, aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak, aku ingin berwakaf, aku ingin menafkahkan harta yang engkau titipkan padaku di jalanmu ya Allah. Karena di saat itu baru kita ini sebagai manusia sadar bahwa sesungguhnya begitu banyak harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tapi ternyata di saat-saat kita menjelang dijemput oleh malaikatul maut, tidak ada yang bisa kita manfaatkan itu. Mulai kita sadar, baru mau kembali, ya Allah, tunda dulu kematianku ya Allah. Aku punya harta, saya ingin nafkahkan untuk pesantren, saya ingin nafkahkan untuk madrasah, saya ingin bangun masjid, saya ingin santuni anak yatim, saya ingin membelanjakan untuk orang-orang yang miskin. Saya punya tetangga yang kadang makan, kadang tidak. Saat-saat sebelumnya saya hanya melihat-lihat saja, tapi saya tidak ada keinginan membantu kekurangan-kekurangan mereka. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Saya ingin kembali membelanjakan hartaku itu. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu telah tiba, tak akan ada yang bisa memajukannya ataukah memundurkannya. Sebelum kondisi ini hadir pada kita, saya mengingatkan diri saya sendiri sebagai khatib, mengingatkan saudara-saudaraku semua, jangan sampai kita termasuk dalam ayat ini orang-orang yang menyesal, yang Allah titipkan harta kepada kita, tapi harta itu tidak kita belanjakan pada jalan yang benar. Harta itu kita kumpul sebanyak mungkin dengan pikiran bahwa untuk anak saya, untuk cucu saya. Sesungguhnya setiap manusia ini telah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh khawatir, ada anak kita, ada anak cucu kita, Allah yang akan memberikan dia nafkah untuknya. Sekiranya ada harta yang kita miliki, jangan tanggung-tanggung saudaraku, orang tuaku, adik-adikku, kaum muslimin yang berbahagia. Jangan tunda, mumpung kita masih hidup. Hidupan saat ini hidupan hedonisme. Kehidupan di mana kita manusia diperhadapkan pada suatu situasi. Kita ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta yang kita kumpulkan itu niatnya agar supaya bisa membahagiakan kita. Alhamdulillah kalau harta yang kita miliki bisa membahagiakan kita hidup di dunia ini. Tapi jangan-jangan di dunia saja kita belum merasakan nikmatnya harta, apalagi nanti di hari kemudian. Bapak Ibu, Allah menghadirkan di muka bumi ini orang miskin. Padahal sesungguhnya orang miskin itu adalah kehendak Allah menciptakan di muka bumi. Apa gunanya orang miskin dihadirkan oleh Allah? Padahal sesungguhnya jika Allah mau mengkayakan semua umat manusia, maka semua manusia pasti kaya. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ada hadir orang miskin? Miskin itu hadir untuk menguji keimanan kita semua yang memiliki harta, yang kaya, yang mapan,
yang memiliki sesuatu yang bisa dibagi kepada orang lain. Sadarlah wahai saudaraku semuanya, bahwa harta yang kita miliki itu tak sepenuhnya adalah kemampuan kita. Tak ada seorang pun yang mampu memiliki harta tanpa campur tangan orang lain. Sehebat apapun orang kaya, kekayaannya tidak akan bisa dia miliki tanpa ada campur tangan orang lain. Pasti ada campur tangan orang lain itu. Itulah sebabnya juga kita diwajibkan untuk berzakat. Untuk apa? Membagi rezeki yang diberikan Allah kepada kita atas campur tangannya orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan nafkah itu. Kita pegawai, kita mendapatkan gaji. Tidak bisa kita kerja kalau hanya sendirian, hanya karena ada orang lain yang membantu kita, sehingga tugas-tugas yang diembankan kepada kita bisa kita tunaikan. Akhirnya kita bisa menerima gaji. Para petani juga demikian, para pekebun juga demikian, para pengusaha juga demikian. Semua ada campur tangan orang lain. Disitulah Allah menitipkan kepada kita, hai umat muslim, engkau telah memperoleh harta, sumbangkanlah hartamu itu, keluarkan kewajibanmu, nafkahkan, bayar zakatnya. Dan di kesempatan ini saya mengajak kita, mari bersama-sama kita berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantaeng ini, agar supaya Basnas kita bisa tumbuh subur. Saya ajak seluruh pegawai-pegawai negeri yang ada di Kabupaten Bantaeng, jangan terlena dengan gaji-gaji yang kita terima tanpa kita bersihkan gaji kita dengan mengeluarkan zakatnya, supaya harta kita bersih. Kita berzakat seperti kita tidak tahu lagi kalau kita berzakat, dan itulah sesungguhnya ajaran zakat. Bagaimana zakat kita bayar tapi kita tidak sadar kalau sesungguhnya kita sudah berzakat. Sampaikan bendahara kita di kantor masing-masing, segera potong saya punya zakat, bayarkan sama bas, nanti bas yang serahkan diberikan kepada orang-orang yang berhak, agar supaya kita bersih, suci harta kita, gaji kita. Para pengusaha yang saya muliakan, harus kita sama-sama saling bahu-membahu membangun sebuah kekuatan muslim yang kuat. Ada Basnas kita, mari kita kuatkan Bapak Ibu sekalian, agar supaya semua jika tersalur bas ini, semua harta-harta zakat, infak, sedekah kita disalurkan di situ menjadi kuat, maka saya yakin di Bantaeng ini akan mudah untuk kita membiayai para saudara-saudara kita yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan bantuan. Jamaah Jumat yang saya muliakan, banyak sekali faedah dari infak. Fakir miskin yang hadir adalah nafkah luar biasa bagi kita. Anak yatim yang hadir, anugerah luar biasa bagi kita yang mampu. Ada orang yang membuat yayasan, mendirikan pondok pesantren di sekitar kita. Itu adalah anugerah besar yang dititipkan oleh Allah. Adakah terbetik hati kita untuk melirik bersama-sama untuk bisa saling membahu, membantu mereka? Saya keliling di Kabupaten Bantaeng melihat pesantren-pesantren kita. Saya kadang sedih melihat anak-anak kita yang tidur di kasur-kasur yang tidak empuk, padahal mereka belajar agamanya Allah. Saya kadang sedih melihat anak-anak kita tidur di rumah-rumah kayu yang sudah reok, yang di sana mereka menumbuh suburkan cahaya ilahi dengan menghafal-hafal Al-Quran, mempelajari ajaran agama Allah. Di sementara di sekelilingnya banyak orang yang tidur di ruangan yang ber-AC dengan kasur yang empuk, tapi tidak tergerak hatinya untuk melihat anak-anak mulia, malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mempelajari, menghafal Al-Quran untuk dirinya dan untuk umat di masa yang akan datang. Oleh karenanya, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kuatkan tekad kita. Pulang dari masjid ini, kita hitung-hitung harta kita. Berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Boleh jadi lebih banyak yang kita belanjakan di tempat lain, akan tetapi kita tidak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini menggerakkan hati kita untuk peduli terhadap sesama. Mudah-mudahan khutbah ini memberi nuansa batin yang baik bagi kita semua, agar kita bisa tercurah hidayahnya Allah untuk kita, agar fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, para lembaga-lembaga pendidikan Islam, masjid-masjid, para tempat-tempat pengajian, majelis-majelis ta'lim, mari kita tumbuh suburkan melalui pembiayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Harta yang kita miliki, mari titip harta itu di anak yatim,
Di hari kemudian anak yatim itu akan datang memberikan kepada kita, wahai si fulan, inilah hartamu dulu yang engkau titipkan kepada saya, nikmatilah hartamu itu. Titipkanlah hartamu di pondok-pondok pesantren, titipkanlah hartamu di masjid, titipkanlah hartamu pada tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita menitipkannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa Allahumma an ummahatil mu'minin wa lil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Fattaquhu wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.